Hai brother dan sister, selamat pagi. Selamat datang di Kebaktian Online GKDI Semarang. Sebentar lagi kita akan segera mempersiapkan diri untuk memulai ibadah. Jangan lupa ya untuk mematikan notifikasi handphone agar kita lebih fokus dalam beribadah. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh beribadah bersama Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu secara tatap muka Tuhan, tapi kami mengucap syukur Tuhan untuk teknologi yang ada, membuat kami bisa tetap bersekutu satu dengan yang lain Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, Kau yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami siap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu, hatimu Tuhan. Oh, ada di bangsa ini.
kami kepadamu. Sesuatu Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan.
kasih karena di tengah penyakit coronavirus yang menyebar saat ini Tuhan, kami bisa mempunyai Tuhan seperti Engkau. Yang kami tahu Tuhan, ketika mata kami manusia tidak bisa melihat virus itu, Engkau bisa melihat dengan sangat jelas. Dan kami bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga setiap daripada kami semua di sini. Dan kami berdoa Tuhan supaya kiranya Engkau menyertai seluruh saudara-saudari kita yang ada di seluruh dunia. Tolong jaga mereka, bantu kita betul-betul bisa bertanggung jawab tentang hidup kita masing-masing. Dan juga dalam masa seperti ini yang kita nggak tahu berapa lama Tuhan. Kami senantiasa bisa mendekatkan diri kami lebih lagi kepada Engkau. Bantu kami Tuhan untuk lebih mengerti kehendak Engkau dalam hidup kami. Bantu Tuhan dalam masa seperti ini di mana banyak ketakutan, banyak orang yang seperti kehilangan pengharapan. Biarlah Tuhan kami sendiri bisa menjadi terang itu yang membantu banyak orang untuk bisa mengenal Engkau. Sertai kami semua di sini terutama bulan ini di mana kami belajar untuk bagaimana kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Seharusnya juga bisa melakukan banyak perbuatan baik. Bantu ajaran kami supaya kami bisa menjadi pelaku daripada firman Engkau. Terima kasih untuk semuanya sertai hamba-Mu dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bulan ini adalah bulan yang tepat karena kita akan belajar tentang doing what is good. Dan kita sudah belajar selama 2 minggu terakhir ini dari buku Titus. Dan kita akan belajar lagi hari ini terutama dari pasal 3-nya. Saya mau tunjukkan ayat yang menjadi tema kita pada bulan ini. Bentar ya. Yaitu dari Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Kita sudah tahu bahwa buku Titus berisi tentang namanya ajaran sehat. Dan juga dia katakan jangan cuma kita gereja mengajarkan ajaran sehat, tapi juga memastikan bahwa kita sendiri melakukan atau menghidupi apa yang diajarkan. Gak bisa kita di sini cuma mau, itu namanya sesat juga. Gak bisa juga kita di sini cuma tahu ajaran yang sehat, tapi kita tidak melakukannya. Kita butuh pengajaran yang sehat, karena tanpa pengajaran yang sehat, ya kelakuan kita juga gak akan sehat. Tapi sangat penting sekali kita di sini sebagai orang Kristen, kita harus tahu apa ajaran dari Alkitab yang Tuhan ajarkan dan apa yang harusnya kita lakukan. Terutama dalam masa sekarang ini, di mana coronavirus sudah menjadi pandemi. Saya mau katakan kita nggak mau juga di sini sebagai satu jemaat yang punya iman buta. Sambil contoh, hari ini banyak orang katakan kalau kamu Kristen percaya Tuhan, kamu nggak usah takut. Kamu doa beriman aja, akan oke. Tuhan pasti lindungi. Itu namanya iman buta. Gak ada Tuhan katakan seperti begitu di Alkitab. Nah kita gak mau ekstrim seperti itu. Nah pada masa seperti sekarang banyak juga orang katakan terutama di dunia religius atau beragama yang katakan inilah sudah masa-masa di mana Yesus sudah mau datang kedua kali. Orang kutip lagi dari buku Matius 24, 25, Wahyu hari ini udah nyebar kemana-mana. Dan orang pikir, waduh ini sudah mau kiamat ini. Atau orang mengatakan bahwa ini adalah penghakiman dari Tuhan. Ini terjadi karena Tuhan sudah marah dan Tuhan sudah mau hancurkan semuanya. Ini bisa menjadi khotbah yang hari ini jadi tren. Tapi kembali lagi ajaran sehat. Kita nggak mau juga ke ekstrim seperti itu. Karena kita tahu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kalau kita di sini diajarkan Tuhan bahwa ya Yesus akan datang kedua kali. Tanda-tandanya sudah kelihatan, sudah semakin dekat nggak kita? Ya sudah semakin dekat. Tapi yang kita diajarkan sebagai orang percaya adalah kita harus jadi orang yang senantiasa berjaga-jaga. Bukan waktu hanya coronavirus. Kalau kita berjaga-jaga, katakan kita nggak ada yang tahu kapan Yesus akan datang kedua kali.
Waktu Yesus datang kedua kali, Alkitab katakan, nih ajaran sehat, katakan kedatangan seperti pencuri, tapi bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi kita orang yang percaya, nggak seperti pencuri lagi, karena kita siap. Sangat sedih kalau ternyata Yesus datang kedua kali dan kita kaget, kita nggak siap. Itu dikatakan kita adalah orang bodoh. Dikatakan dengan jelas di sana. Jadi bagi kita orang percaya, Yesus tidak pernah datang seperti pencuri. Dia sudah bilang kita harus siap senantiasa. Jadi saya nggak mau kita di sini iman buta bilang oke, tenang aja, pokoknya kita doain pasti Tuhan protek. Itu bukan ajaran sehat. Kita juga nggak mau di sini ditakuti sepertinya besok sudah kiamat dan ini adalah judgment dari Tuhan. Kenapa saya mau katakan begini? Karena buku Keluaran 15 ayat 26, saya mau ajarkan ajaran sehat di sini. Kita tahu bahwa Tuhan memakai Musa memimpin bangsa Israel, jutaan jumlahnya, keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, untuk bisa melewati tanah gurun yang gak gampang itu, apalagi selama 40 tahun. Kalau Tuhan tidak memberikan perintah, gak bisa mereka hidup. Semuanya pasti mati. Dari Keluaran 15 ayat 26. Firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, bukan cuma dengar, tapi juga mempraktekkan dan melakukan. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini enggak terjadi, kata, wah Tuhan menghakimi Job, sepertinya ada yang Tuhan benci, ada yang ini. Betul, kita tahu ada disiplin yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan mau jaga bangsa Israel. Dia katakan, saya akan tetap jaga kamu untuk sehat kalau kamu mendengarkan dan kamu melakukan apa yang saya perintahkan. Dan kemudian Tuhan memberikan law, aturan-aturan, perintah-perintah yang sangat jelas. Ya memang saat itu orang belum mengerti virus, belum mengerti bakteri. Kalau dijelaskan juga orang nggak mengerti. Tapi Tuhan katakan begini, pertama-tama kamu sendiri harus pastikan ada yang namanya makanan yang sehat, ada makanan yang tidak sehat. Jangan kamu makan makanan yang tidak bersih itu yang tidak sehat. Karena kalau kamu makan seperti itu, yang mentah dia berikan di buku Imamat 11 dengan jelas. Kalau kamu lakukan itu kamu akan sakit. Kemudian dia bilang kamu juga harus jaga kebersihan kamu secara pribadi. Itu Imamat 15 bisa dibaca di sana. Kemudian dia katakan kalau ada satu orang sakit, tolong datang ke imam. Tunjukkan dirinya kepada imam. Bayangkan saat itu Tuhan mempercayakan kepada pemimpin rohani yaitu seorang imam. Dia bukan profesinya dokter, tapi Tuhan bilang, saya tahu ilmu kamu belum nyampe, tapi karena saya berikan perintah kepada kamu dan kamu yang harus memimpin mereka rohani, saya mau kamu juga menjadi pemimpin mereka secara fisik. Jadi kalau ada yang sakit datang kepada kamu, tolong ikutin perintah saya. Kamu cek keadaan kulit mereka bagaimana. Kalau begini bilang ini, berarti ini orang, oke, ini berarti lagi sakit, ini berarti bisa menyebar. Dia mulai sebutkan tentang penyakit yang menyebar. Di sinilah diajarkan bagaimana orang harus bisa kalau ternyata mendapat sesuatu tanda yang berbahaya, yang bisa kemudian menyebar, imam harus kemudian memastikan orang ini terisolasi. Bukan nggak mengasihi dia. Tapi ini bisa menyebabkan penyebaran virus dan juga bakteri yang saat itu mereka mengerti kemana-mana. Akhirnya semua orang bisa mati. Di sana juga diperkenalkan tentang karantina. Anggap kemudian ada satu kelompok yang kemudian sepertinya sudah dicurigai kayaknya kena. Mari karantinakan mereka. Bukan nggak mengasihi, justru itu tindakan yang sangat mengasihi. Supaya jangan yang lainnya kena. Ngerti nggak maksudnya di sini? Bahkan orang yang kemudian kena itu harus pergi dan bilang dirinya najis bukan karena dia berbuat dosa. Memastikan bahwa dia sendiri juga ada menjaga jarak dengan orang-orang lain supaya orang lain jangan berbahaya karena itu. Ini yang istilahnya kita sebut hari ini social distancing. Kamu yang tahu diri kamu nggak sehat, kamu harus menjaga orang lain, mengasihi orang lain. Dan ini penyakit yang menyebar dibicarakan di Imamat 13.
Kemudian dibicarakan tentang sanitasi. Di Ulangan 23. Kemudian lagi bagaimana kalau ternyata kita menyentuh sesuatu yang sudah terkontaminasi. Baik itu orang yang sudah mati, apakah pakaian yang sudah kena kotoran, yang bisa menyebabkan penyebaran. Dia bilang kamu harus cuci baju tubuh kamu, cuci tangan kamu. Bahkan baju, pakaian, barang itu harus cuci dengan air yang mengalir. Itu di buku Bilangan 19. Tuhan kasih aturan-aturan itu tujuannya untuk apa? Karena dia mengasihi mereka. Dia mau mereka hidup sehat. Mereka mau hidup mereka itu panjang dan terlindungi oleh Tuhan. Dan tidak sakit. Kita bisa lihat epidemi yang terjadi di dunia. Epidemi yang terjadi seperti tuberkulosa. Seperti apa lagi? Lepra zaman dulu. Begitu banyak orang yang meninggal. Dan orang saat itu yang sangat menyedihkan. Orang Kristen diberikan Alkitab. Tapi orang Kristen sendiri yang mengatakan itu sebagai kutuk Tuhan. Sebenarnya saja kalau orang Kristen mengambil tanggung jawab mempelajari firman Tuhan. Dan saat itu memberitahukan kepada bahkan tenaga kesehatan dan pemimpin dunia saat itu. Dengan mengatakan Alkitab mengatakan bahwa kita di sini harus menjaga kebersihan diri kita. Dan memastikan bahwa ada terjadi karantina. Ini akan membuat penyebaran itu akan bisa diatasi dengan baik. Kematian epidemi saat itu di dunia akan jauh berkurang. Itu adalah hikmat yang Tuhan sudah berikan. Makanya kita sebagai orang Kristen harus bertanggung jawab. Kita jangan katakan ini hukuman Tuhan. Tunjukkan dari Alkitab. Termasuk apa yang sedang terjadi sekarang dengan coronavirus. Kita memang tidak mengerti virus dan kita nggak perlu seperti seorang ahli untuk bisa tahu bagaimana virus masuk segala macam. Tapi Alkitab ajarkan kepada kita secara simpel. Kalau misalnya saya sebagai orang Kristen, saya bertanggung jawab terhadap pola makan saya, apa yang saya makan. Bayangkan kalau hari ini kita taat saja, mutasi coronavirus nggak akan terjadi hari ini. Kalau saja kita jaga kebersihan secara pribadi. Saya hari ini lihat makin banyak orang yang sehat. Memang betul ada orang yang kena coronavirus, tapi terus terang secara jemaat kalau kita Kristen seharusnya kita makin sehat. Kenapa? Karena sekarang kita jaga imunitas tubuh kita. Kita sekarang nggak makan tanpa cuci tangan. Sebelum coronavirus ada orang makan tanpa cuci tangan. Dan mungkin bukan kena coronavirus, tapi kena flu, kena penyakit diare, kena penyakit tipes dan yang lain-lain. Alkitab mengatakan kalau kamu jadi orang Kristen, kamu harus bertanggung jawab terhadap kebersihan kamu pribadi. Kesehatan kita secara emosional. Istirahat yang cukup, teratur. Hubungan kita dengan orang lain, pastikan jangan take it for granted. Saya melihat hari ini di dunia, banyak orang yang melakukan hubungan-hubungan yang tidak benar yang menyebabkan banyak penyebaran penyakit itu. Ini penting sekali untuk kita menjaga sebagai orang Kristen. Apalagi terhadap lingkungan kita. Bagaimana kita di sini, kalau kita bilang kita love your neighbors. Kasih sesamamu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Berarti kita di sini kalau kita tahu kita mulai demam, maka kita sendiri harus melakukan social distancing. Kita sendiri harus mulai menjaga jarak kita sendiri. Supaya apa? Bukan karena kita egois, bukan. Karena justru kita mau peduli dan mengasihi dia supaya dia pun tidak tersebar oleh virus. Kita nggak ada yang tahu. Jadi kita bukan takut, tapi justru kita beriman. Beriman artinya bukan, wah pokoknya gua akan dilindungi Tuhan. Pokoknya dalam nama Yesus. Itu bukan, itu iman buta. Beriman artinya perintah Tuhan apa dan kamu lakukan itu. Itu namanya beriman. Jadi ini sangat penting bagi kita dalam masa seperti sekarang. Dan hari ini waktu kita datang di sini, kebaktian tempatnya kosong. Tapi saya tahu saudara-saudari kita saling berdoa. Dan ini adalah perbuatan mengasihi sesama kita yang terbaik yang harusnya kita bisa lakukan satu dengan yang lain. Amen. Di Amsal 3 ayat 7 katakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jangan kita di sini sok tahu, Tuhan memberikan pemerintah bagi kita. Tuhan mengizinkan ada WHO, mengizinkan ada tenaga medis,
Mari kita dengar nasihatnya sebagai orang Kristen. Dan kita lihat itu sesuai dengan firman, mari kita lakukan itu. Karena Tuhan bilang dengan begitu Tuhan akan menjaga kesehatan kita semua di sini. Amen? Oke, saya sudah bicara tentang coronavirus secara fisik. Tapi saya mau bicara yang berbahaya adalah penyebaran virus secara rohani. Ini yang berbahaya. Ini kemana-mana hari ini jadi terkenal tentang fakta coronavirus segala macam. Saya mau jelaskan begini. Virus sendiri bukan barang hidup. Kenapa bukan barang hidup? Karena nggak ada sel dalamnya. Tapi virus ini adalah satu agen. Virus apapun, baik influenza, apapun coronavirus, apakah itu HIV. Virus itu hanya agen, karena kenapa disebut agen? Karena dia membawa namanya RNA dan DNA. Nah, yang dia cari adalah di luar daripada virus itu ada protein. Dan protein itu adalah seperti kalau kayak kita ini kulit bisa sensor atau mata kita bisa sensor. Dan virus ini senantiasa mencari barang hidup supaya dia kemudian bisa hidup dan kemudian menyebar. Dan mana yang dicari? Ya dia akan cari sel. Sel dari siapa? Sel yang lemah. Sel dari orang-orang yang sudah berusia lanjut. Yang selnya sudah tidak sebagus waktu dia muda. Dia cari siapa? Orang-orang yang imunitas tubuhnya gak begitu bagus. Begitu dia bisa dapatkan sel itu, dia akan nempel dan dia mulai meneruskan RNA atau DNA-nya kepada sel yang hidup itu. Dan kalau sel itu kemudian istilahnya sudah dimasuki, dia kemudian bisa mereplikasi diri dia. Ini cara virus masuk. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan juga ciptakan imun sistem kita yang kita nggak ngerti, nggak sekolah kedokteran. Tapi kalau tubuh kita kuat, tubuh kita akan kemudian melawan. Waktu kita melawan virus yang sesuatu hal baru yang masuk di kita, Tuhan ciptakan imunitas sistem kita melawan sehingga kita merasa demam. Kita kemudian batuk, kita kemudian mulai merasa ada sakit tenggorokan. Itu semua adalah imunitas sistem tubuh kita yang melawan dan itu dari Tuhan. Kalau kita nggak kuat, kejangkitlah kita coronavirus. Positif kita. Tetapi virus mencari yang lemah. Nah, saya mau bicara ini bukan secara fisik, tapi saya mau bicara juga ini secara rohani. Dan inilah yang akan kita lihat di buku Titus 3 nanti. Saya bacakan di sini. The greatest threat to those who are most vulnerable. Target yang paling gampang adalah yang lemah, yang masih sangat muda. Bagi kita di gereja adalah baby Christian. The elderly, orang-orang yang mungkin, ini secara fisik orang yang tua, tapi bagi kita di sini sebagai jemaat, orang-orang yang mungkin sudah lama menjadi Kristen. Yang kadang-kadang kita mulai take it for granted. Kita mulai anggap biasa-biasa. Ini hati-hati kita di sini. Dan orang yang mengkompromikan sistem imunitas tubuhnya. Orang yang mungkin selama ini sudah mulai nggak dekat dengan Tuhan, sudah mulai kompromi sana sini. Orang yang tidak giat lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang sendiri yang tidak betul-betul mau terlibat di dalam memuridkan orang lain. Hati-hati, imunitas sistem kita bisa menjadi lemah secara spiritual. Titus 3 ayat 3 katakan begini. Dia ingatkan kepada mereka. Dari ayat 1 dia bilang, saya mau kamu tahu, tolong kamu tunduk kepada pemerintah. Kamu tunduk. Jangan lawan pemerintah. Pemerintah bilang bayar pajak, kita bayar pajak. Dan kamu harus tahu saat di mana Paulus menulis surat kepada Titus, ini saat di mana pemerintahan Romawi yang menjajah mereka, dan mereka ada di Pulau Kreta. Dan Pulau Kreta kamu tahu dari Titus 1 bahwa karakter daripada orang Kreta adalah pembohong, pemalas, dan jahat.
Dan waktu mereka diduduki oleh pemerintahan Romawi, diminta untuk bayar pajak, mereka yang malas ini cenderung membangkang. Makanya Titus 3, Paulus menulis surat kepada Titus, katakan tolong ajarkan kepada yang namanya murid-murid orang Kristen di gereja untuk taat kepada pemerintah, bayarlah pajak walaupun mereka adalah pemerintah Romawi yang kejam. Tapi kalau Tuhan biarkan terjadi, berarti Tuhan mau kamu tunduk. Sesudah itu dikatakan kamu sendiri kalau kamu punya bos, kamu kerja sama orang lain, tolong pastikan kamu itu jujur dan kamu sendiri juga taat. Jadi contohan yang bagus. Kemudian di ayat 3 ini dia bilang begini. Karena dahulu, kenapa kamu lakukan itu? Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Saya mau bacakan bahasa Inggrisnya. At one time, we too were foolish, disobedient, deceived and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. Dia bilang, kenapa kamu harus tunduk sama pemerintah dan kamu harus jadi pekerja yang baik? Karena dulu kamu nggak begitu. Kamu itu penipu dulu. Kalau bisa dapatkan uang dengan segala cara, kamu halalkan semuanya. Kalau bisa tanpa kerja, kamu bisa kaya. Itu adalah moto hidup kamu. Orang Kreta. Tapi itu dulu. Kamu nggak lagi seperti orang dulu. Kamu sudah namanya murid Tuhan. Kamu udah orang Kristen. Jangan lagi seperti itu. Nah, problemnya adalah iblis, si penipu itu akan datang dalam bentuk virus-virus itu dan mencari mangsa orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Dan walaupun kamu murid Yesus, kalau kamu sendiri lemah secara rohani, kalau kamu sendiri nggak menjaga imunitas kesehatan rohani kamu, kalau kamu sendiri mulai menganggap biasa-biasa karena kelamaan udah jadi Kristen, hati-hati. Yang lama ini bisa kembali pada kamu. Dan virus rohani ini mulai masuk kepada kamu dalam bentuk seperti apa? Yang pertama dia bilang, kamu itu jadi orang kayak orang bebal, foolish. Apa tanda-tanda daripada orang foolish? Orang foolish adalah begini. Gak apa-apa kok, gue tiap minggu ke gereja kok. Ya walaupun gue gak taat, walaupun gue memen dosa, Tuhan akan oke tentang itu. Itu adalah orang foolish. Kalau kamu sudah tahu Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa dibohongin. Kalau kamu tahu Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Jangan kita di sini datang gereja beribadah, kelihatannya seperti mempercayai satu ajaran yang benar, tapi kita nggak hidupin dan kita bilang Tuhan akan oke dengan itu. Itu tidak benar. Pertama itu tidak ada di Alkitab. Tapi ini yang mulai terjadi pada orang-orang di Kreta. Mereka sudah mulai pikir oke kok, yang penting gue Kristen. Gue akan oke lah. Kalaupun gue nggak lakukan firman akan oke. Hati-hati. Orang foolish, buku Yakobus katakan adalah orang yang pikir, oh besok gue akan ke kota Anu, gue akan bikin bisnis itu. Oh besok gue akan ke sana. Merancang semuanya, tanpa tahu bahwa hidup kita adalah seperti uap. Itu adalah orang foolish. Orang foolish adalah orang yang tidak taat, disobedient, tidak taat. Saya mau tanya, ini virus mulai masuk. Bisakah kita tanya pada diri kamu masing-masing, apakah kamu seorang yang taat? Atau tidak? Taat artinya, ini perintah Tuhan, saya obey. Nggak make sense kadang-kadang, tapi saya mau obey itu. Saya mau taat. Coba tanya pada diri kita masing-masing. Mungkin nggak imunitas kerohanian kita mulai drop karena kita sudah tidak taat sebagai murid Tuhan. Saya mau tanya, hal yang simple saja. Disiplin rohani kita untuk berdoa, mempelajari firman Tuhan setiap hari. Siang dan malam renungkan itu. Saya mau tanya, kita taat atau tidak? Atau kita sudah kompromi tentang itu?
Yang berikutnya dikatakan deceived. Deceived itu sesat. Artinya gini, kamu sangat gampang diombang-ambing. Hari ini ada orang bilang A, kamu A. Besok tiba-tiba dengar, oh ini ada begini, kamu B. Atau kamu adalah orang yang betul-betul tahu persis mana ajaran sehat, mana yang Tuhan katakan, kamu pegang itu. Dan bukan gampang diombang-ambing dan ditipu. Oh, disesatkan oleh iblis. Enggak. Kemudian dia bilang lagi, enslaved by all kinds of passions and pleasures. Menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Salah nggak kita di sini kalau kita untuk bisa punya passion? Nggak ada salahnya. Problemnya adalah Alkitab katakan, karena passion kita dan karena kita mau nikmat, mau enak, kita akhirnya jadi hamba. Harusnya kamu adalah tuan daripada uang. Master, biarkan itu. Jadi uang itu hanya alat. Tapi jangan jadikan uang itu yang kemudian menjadi masternya kamu. Hari ini berapa banyak orang yang kita lihat lemah secara rohani, yang bahkan hari ini tidak memberi kepada Tuhan maupun pekerjaan Tuhan, karena mereka lebih tertarik kepada apa? Oh, saya bisa pergi liburan lebih banyak lagi dengan saya bisa simpan uang itu dan saya spend untuk diri saya lebih daripada belajar memberi dalam kerajaan Tuhan. Gak ada salahnya untuk kita bisa pergi liburan. Tapi kalau kamu sudah mulai ada passion dan pleasure yang menjerat kamu, dan kalau kamu gak lakukan itu gak bisa. Saya kalau gak makan itu, kalau gak saya beli itu, saya gak akan bahagia. Virus-virus seperti itu mulai masuk. Dan kamu mulai sering pikirkan itu. Kau sudah merancangkan, dan bukan hanya itu, kamu sudah melakukan itu. Dan secara kerohanian kamu menjadi lemah dan gampang masuk berbagai ajaran yang menyesatkan kita. Gak tahu ide dunia dari mana, masuk dengan sangat gampang. Saya mau tanya, apa bedanya kita orang Kristen dengan yang lain? Kita mengalami temptation juga. Bedanya adalah karena kita di sini menjaga imunitas kesehatan rohani kita. Gak gampang virus itu masuk. Karena kita tahu persis ini gak benar. Kita bisa bedakan itu. Kemudian dia katakan lagi, ada bahkan yang sudah mulai melakukan kejahatan. Mulai membahayakan orang lain. Saya lihat ada 1-2 saudara yang mulai mengajak orang lain melakukan ini, melakukan itu. Yang membahayakan secara rohani bagi saudara yang lain. Yang bisa menyebabkan saudara-saudara yang lain yang mula-mula cinta Tuhan, fokus kepada kerajaan Tuhan dan kemudian mulai distracted. Kamu hati-hati, kamu mulai melakukan hal yang berbahaya bagi saudara-saudari kamu. Ada orang yang dengan seenaknya, ya cuti rohani aja, gue lagi cuti rohani kok. Hati-hati kata-kata kamu. Karena kamu sudah mulai harming dan kamu sudah melakukan satu kejahatan kepada saudara-saudari yang lain. Kemudian dia bilang, membenci satu sama lain. Kamu mulai kehilangan kasih itu. Hati-hati. Kemudian di ayat 9-nya dia bilang, saya bacakan di bahasa Indonesia ya. Dia bilang, tetapi hindarilah persoalan dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Dia bilang, kamu tahu apa dari mana kamu bisa tahu virus sudah mulai masuk ke dalam kehidupan seseorang saudara-saudari kamu. Bukan hanya sekarang tanda-tanda yang di atas tadi. Tapi dia sudah mulai dosa lidahnya mulai. Dia mulai suka cekcok. Cari perkara. Gosipin orang. Mulai mempermasalahkan masalah yang sebenarnya tidak esensi. Saya lihat pola itu ketika orang sudah mulai suka debat. Sudah mulai mau gunakan hal-hal ini, itu, si itu. Mulai gosip. Hati-hati. Virus itu sudah mulai masuk. Dan kita harus hati-hati. Nah setelah Paulus jelaskan kepada Titus tentang itu, dia bilang begini, saya mau kamu ingat, itu kamu dulu begitu. Tapi saya mau kamu ingat, ini tangkalnya, cara menangkalnya ini. Dia bilang, ini adalah imunitas
sistem imun yang Tuhan berikan, yang bisa membuat kamu demam memang. Membuat kamu jadinya mulai sakit tenggorokan. Tapi ini dari Tuhan. Yaitu apa? Dia ingatkan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya mau kamu ingat, kamu dulu pendosa, tapi karena apa? Karena kamu? Bukan. Dia bilang karena kemurahan Tuhan. Karena apa? Kemurahan Tuhan. Karena God is kind. God is merciful. God is gracious. Kamu sekarang bisa jadi orang baru. Kamu bisa punya hidup yang baru. Kamu nggak punya tingkah, pikiran, attitude seperti yang dulu lagi. Dan itu bukan karena perbuatan baik kamu. Kamu tahu yang sangat menarik. Buku Titus ini bicara tentang bagaimana kamu harus tahu ajaran sehat dan bagaimana kamu berbuat baik. Dia tekankan terus kamu harus berbuat baik. Makanya bulan ini kita fokus pada perbuatan baik, perbuatan baik. Tapi Tuhan ingatkan kepada mereka, tolong ingat, kamu hari ini berubah bukan karena perbuatan baik kamu. Walaupun kamu harus buat baik. Dan kamu harus tahu jelas, justru karena kemurahan Tuhan, kamu jadi bisa berubah. Dan kamu jadi melakukan perbuatan baik. Tapi bukan karena perbuatan baik kamu membuat kamu jadi hebat sekarang. Kenapa saya mau bicarakan ini? Karena saya lihat saudara-saudari yang mulai ditipu oleh iblis, mulai kemasukan virus-virus ini. Dan sudah mulai lemah, mulai take God for granted. Adalah orang-orang yang sudah mulai berpikir, gue sudah bertahun-tahun kok datang gereja, gue udah lumayan baik. Mulai korup pikiran kita. Kita mulai lihat orang lain, dia bilang, dia sih begini. Gua sih udah berapa, veteran, gua udah 10 tahun lakukan itu. Gua sudah 10 tahun melayani, gua sudah 10 tahun terus menerus memberikan persembahan, special contribution. Gua udah cukup baik ini sekarang. Lihat ini gedung ini karena gua ini. Lihat kursi yang ada, ini karena gua. Begitu kita mulai pikir gitu, kita mulai kemasukan virus itu. Dan Paulus ingatkan, tolong. Kamu berubah. Because kemurahan Tuhan and God's kindness. Bukan karena kebaikan kamu. Kenapa hari ini ada orang yang tidak memberi sebagaimana dia harusnya memberi? Kita bicara ini karena kita memang minggu ini fokus kepada minggu di mana kita sebagai satu jemaat harusnya berkumpul untuk bicara tentang masalah giving dan special kontribusi. Setahun sekali kita lakukan itu. Mengapa ini sangat penting? Karena ada saudara-saudari yang sudah mulai masuk angin dan sudah kerasukan virus, yang hari ini sudah mulai berpikir, gue sudah cukup baik melakukan perbuatan baik. Dan mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Hati-hati. Dia bilang, alasan kenapa kamu bisa bebas dari dosa dan kamu bisa memperoleh keselamatan itu karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. It's not because of your good deeds. Dan ini sangat penting. Saya mau bicarakan ini, saya mau fokuskan khususnya tentang dalam hal memberi. Di 1 Timotius 6 ayat 3, saya mau bacakan dan tolong perhatikan dengan baik-baik. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni yang perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat.
dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Saya datang supaya saya diberkati Tuhan. Saya tetap ini supaya saya tetap dijaga, diprotek, keluarga gua diprotek. Tolong, ibadah bukan untuk mencari keuntungan. Oh, saya datang sini kenapa? Karena saya di sini saya suka komunitasnya. Wah, saya di take care, saya di sini saya dijaga, saya dikasih. Oh, di sini orangnya baik-baik. Oh, anak gua dibantu. Oh, di sini. Saya mau tanya, apakah hari ini kamu beribadah, kamu ada dalam jemaat karena untuk keuntungan kamu atau apa? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Dia bilang godliness itu harus disertai dengan contentment. Rasa cukup. Baru namanya itu untung besar. Kamu datang ke sini bukan untuk mendapatkan apa yang saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau memang sekarang lagi begini keadaannya, amin. Kalau satu hari keadaan lebih bagus, amin. Tapi apapun itu, yang penting bagi saya adalah saya mau cinta Tuhan. Itu adalah keuntungan besar. Jadi bukan datang ibadah, cari Tuhan, supaya diberkati lebih. Bukan. Makanya prosperity gospel sangat salah. Prosperity teaching sangat salah dan menyesatkan. Yang diajarkan bagi kita sebagai orang Kristen adalah mencukupkan diri kita. Dialah sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang sendiri netral sifatnya, tidak jahat, tidak baik, tapi cinta akan uang jelas adalah kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya bicara tentang hari ini sikap kita, cara pikir kita tentang uang. Alkitab bilang dengan sangat jelas, kamu datang ke dunia nggak bawa apa-apa, kamu pulang kamu nggak akan bisa bawa apa-apa juga. Makanya hidup kita di sini haruslah mencukupkan diri kita. Nggak ada salahnya kalau kamu kaya, nggak ada salahnya kamu kalau ternyata punya uang juga nggak begitu banyak. Masalahnya adalah cinta akan uang. Semakin kamu kaya, semakin kamu akan khawatir tentang itu. Semakin banyak godaan yang akan terjadi. Alkitab katakan dengan sangat jelas bahwa orang yang harus hati-hati adalah orang yang kaya. Harus hati-hati. Kita harus jaga. Karena hati kita justru harus jaga lebih lagi. Kenapa? Karena berbahaya banget. Apakah ini berarti kita anti orang kaya? Tidak. Karena uang bersifat netral. Tapi saya lihat hari ini, di dalam jemaat kita harus jujur. Saya lihat ketika orang di hidupnya yang lama, mereka memboroskan uang mereka untuk hal-hal yang tidak penting. Satu hari mereka menjadi Kristen, menjadi murid Yesus, hidup dalam hidup baru. Kamu tahu apa yang terjadi dengan kebanyakan murid Yesus yang saya kenal? Waktu mereka menjadi murid Yesus, apa yang terjadi? Tiba-tiba karena hidup mereka benar, mereka mulai tidak spending uang mereka seperti dulu mereka spending. Karena itu akibatnya apa? Secara ekonomi, secara menabung mereka juga semakin baik. Saya melihat banyak murid Yesus kemudian mulai masuk menjadi middle class. Orang yang dulu punya uang banyak, yang dulu pakai yang enggak-enggak, sekarang juga karena sudah jadi murid, lebih bijak menggunakan uangnya, kemudian juga bisa menabung lebih. Saya lihat banyak murid sudah mulai berpergian liburan, bawa keluarga. Amin.
Berarti kamu makin bijak mengelola keuangan kamu. Tapi apa bahayanya? Bahayanya adalah temptation, jeratan, godaan untuk membuat kamu mau lebih. Dan mau pakai untuk diri kamu sendiri. Ini adalah Dr. Lee. Orang pertama di Cina yang memberitahukan ini ada virus ini. Dan ini bahaya. Pemerintah Cina mengatakan tolong kamu diam. Kamu buat orang panik semuanya. Dan ternyata dia benar. Dia sendiri sakit. Dia kemudian meninggal. Dia adalah orang pertama yang memberikan peringatan itu. Hati-hati. Ini ada jenis virus baru. Kita harus ambil secara serius kalau nggak bahaya. Saya mau kasih tahu kepada kamu. Saya bukan orang pertama. Tapi saya diberitahukan oleh administrasi gereja kita. Ini hati-hati ada virus yang masuk sekarang ke dalam jemaat. Tahun 2019, hanya 36% dari anggota gereja, hanya 36% dari anggota gereja yang menyebut dirinya murid Yesus yang memberi secara konsisten. Maksud saya konsisten adalah begini. 1 tahun ada 12 bulan. Orang yang memberikan konsisten itu kita hitung yang memberikan 9 bulan sampai 12 bulan dalam setahun. Itu kita sudah anggap konsisten loh. Kita nggak bicara 12 kali dalam setahun. Ini orang yang 9 kali aja sampai 12 kali kita sudah hitung. Ini sudah masuk. Dan itu jumlahnya di seluruh gereja hanya 36%. Padahal waktu orang buat pledge sebagai orang yang tahu akan kemurahan hati Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kita lakukan itu bukan untuk tunjukkan supaya lebih diberkati. Kita lakukan itu karena kita tahu our God is such a giving God. Such a kind God and gracious God. Karena kemurahan hati Tuhan itu kita bersyukur. Dan jumlah itu kamu sendiri yang menentukan. Enggak ada yang memaksakan. Kamu sendiri yang menentukan. Itu pun cuma 36% orang. Jadi ini virus bahaya atau tidak ini? Saya masuk gereja hari Minggu sekarang, saya lihat kalau zaman dulu orang naik motor, naik kendaraan umum. Hari ini kebanyakan anggota gereja, termasuk saya lihat anggota gereja yang susah dulunya, juga sudah naik mobil. Tapi mengapa dulu orang tersebut bisa memberi lebih konsisten? Sekarang hanya 1/3 dari anggota gereja. Bahaya lain yang saya mau sebutkan lagi adalah yang tidak konsisten memberi, itu 16%. Jadi apa bedanya dengan itu? Yang tidak konsisten memberi berarti ini orang yang memberi cuman setengahnya aja. Dari setahun ya cuman 6 bulan lah dia. Yang lainnya dia nggak memberi. Itu seperti orang saat teduh bolong-bolong. Beri, ya nanti kapan ada, ya kasih lagi. Dan ini pun tidak sesuai jumlah yang dia janjikan. Ini baru dari frekuensinya memberi. 16% tidak konsisten memberi. Kalau kamu melihat diri kamu, saya bicara kepada kamu, ini direkam ini. Saya mau tanya diri kamu sendiri, jujur di hadapan Tuhan, kamu masuk kategori mana? Yang berikutnya adalah kurang memberi. Kurang memberi artinya ini bahkan 1/3 dalam setahun dia tidak memberi. 1/4 dalam setahun dia memberi. Jadi dalam 1 tahun paling 3 bulan. 2 bulan, 3 bulanan dia kasih. Dan yang terakhir, 12% tidak memberi sama sekali. Lupa ingatan dia. 12%, kita bicara lebih dari 10%. Dan ini adalah orang, saya bicara ini anggota gereja yang menyebut dirinya murid Yesus. Kamu ada di mana? Faktanya ada, di admin kita tercatat kok siapa kamu itu. Jadi sudah tahu siapa itu. Pertanyaannya sekarang adalah virus apa yang sedang masuk di kamu?
Sedangkan standar kehidupan kita menjadi lebih. Dan tolong kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita di sini bukan gereja yang percaya akan prosperity teaching. Bahwa kamu makin kaya, makin banyak kamu berikan, berarti kamu lebih rohani. Bukan itu. Kita lagi bicara di sini seberapa kamu bersyukur kepada Tuhan. Kamu tahu masalah. Kenapa gereja kita tidak percaya namanya tithing atau perpuluhan. Nah, tithing bisa kamu jadikan sebagai satu tolak ukur. Tapi tithing itu tidak diajarkan di perjanjian baru. Kalau orang betul-betul mau ikut tithing persepuluhan. Berarti kalau kamu betul-betul ikutin itu. Berarti kamu dalam setahun kamu harus membayar 25% sampai 30% setahun dari income kamu. Jadi hari ini orang yang bilang aku menjalankan persepuluhan sebenarnya tidak mengikuti perjanjian lama juga. Apa bahayanya daripada persepuluhan? Sehingga Yesus tidak mau mengajarkan itu. Karena kalau kamu memberikan persepuluhan, kamu pikir 90%-nya adalah milik kamu. Sedangkan Alkitab ajarkan tidak, 100% semuanya adalah milik Tuhan. Dan itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Orang yang memberikan 10%, bahkan memberikan 20%, pikir gua udah kasih dan gua layak untuk diberkati lebih. Dan dengan 80% dia bilang itu milik saya. Jadi terserah gua mau pakai untuk apa. Enggak, Tuhan mau kamu bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan berikan. Karena 100%-nya menurut Alkitab itu milik Tuhan semuanya. Kamu dan saya hanya steward dan kamu dan saya hanya manager. Tithing membuat banyak orang berpikir, gue sudah kasih 20% ke gereja, berarti 80% gue mau pakai tujuan maksiat, gue mau pakai untuk beli wanita, gue mau pakai untuk judi, terserah gue. Hati-hati. Yang diajarkan di Alkitab adalah prinsip yang namanya giving. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat giving. Dia pemurah. Dia sangat gracious. Kamu ngerti arti grace? Grace itu giving yang tak ada kondisinya yang begitu luar biasa. Itu adalah Yesus. Dia mati di kayu salib untuk saya. Dan kamu. Makanya sebagai orang Kristen, kalau itu adalah nature-nya Bapak kita, berarti kita adalah orang yang giving. Di dalam hidup kamu, saya mau lihat sikap kamu. Kamu mau lihat bagaimana seseorang Kristen, dia cinta Tuhan atau enggak. Kamu lihat dari area ininya. Lihat area waktu dia mendapatkan uang. Tuhan ajarkan kita jangan bermalas-malas. Kita harus bekerja. Bekerja yang halal, yang benar. Kalau pekerjaan merugikan orang lain, itu sudah jelas. Saya nggak mau bicara tentang itu. Saya berharap kamu murid Yesus mengerti bahwa Tuhan mau kita mendapatkan earning dengan cara yang benar dan jujur. Dan dari apa yang kamu dapat, yang kamu earn, berapa banyak yang kamu spend? Hari ini ada orang dia earningnya banyak, dia spendnya juga banyak untuk dirinya sendiri. Hati-hati. Orang yang earningnya banyak, yang kira bahwa saya sudah kasih giving 10%, berarti 90%-nya adalah milik saya. Dia mau spend terserah dia. Hati-hati. Tuhan akan menghakimi kita bagaimana kita spend juga. Bagaimana dalam area kita spend? Kita hidup dalam dunia yang hari ini penuh dengan apa? Dengan apa? Consumerism. Kamu buka TV, kamu buka kemana? Medsos, kemana-mana beli ini, beli itu, beli ini. Kamu beli barang-barang yang kamu tidak perlukan, tapi yang kamu inginkan. Saya lihat ada tren murid, dulu spend untuk yang dosa, yang nggak benar. Sekarang spend untuk apa? Ada murid yang kemudian bagus. Dia bilang dulu gua boros, sekarang gua save. Saya kenal ada murid-murid seperti itu ya, yang dia saving, dia buka tabungannya, dan dia senang melihat tabungannya. Tahun demi tahun, terus. Dan dia bangga karena dia sekarang tidak spend, tapi dia save. Problem dari orang jenis begini, sekarang dia save untuk dirinya, tapi dia berhenti untuk giving. Ini adalah bentuk ketamakan yang lain. Saya adalah orang yang percaya sebagai orang Kristen, kamu harus belajar untuk save. Tapi seberapa banyak kamu save?
Tuhan ajarkan kita untuk giving. Karena Tuhan adalah Tuhan yang giving. Saya ada lihat saudara-saudara yang hari ini, saya terus terang saya kaget. Saya tahu bagaimana kamu spend, seberapa kamu save, dan kamu give sangat sedikit, dan tidak konsisten dan tidak teratur. Sebegitukah engkau melihat kemurahan Tuhan? Karena attitude kita terhadap giving mencerminkan attitude kita yang kita rasakan dari Tuhan terhadap kita. Nah, saya melihat, kalau kita lihat dari statistik ini, sorry to say, sangat menyedihkan sekali bahwa ini adalah fakta yang terjadi. Saya mau kita di sini berhati-hati dengan coronavirus. Tapi saya mau kita lebih berhati-hati terhadap virus rohani, virus ketamakan, virus keegoisan, virus ketidakbersyukuran kita kepada Tuhan. Saya kasih pesan ini bukan untuk memanipulasi kamu supaya kamu merasa guilty, bukan. Setahun sekali kita bicara tentang ini, tidak tiap minggu kita bicara tentang ini. Tapi saya mau kita betul-betul serius, jemaat. Ini adalah faktanya kita. Kita tidak sehat. Ada saudara-saudari yang bahkan hari ini dengan bangga untuk tetap tidak taat dan tidak mau lakukan itu. Jadi saya mau, barang siapa yang mendengarkan rekaman ini, saya mau kita hari ini sebagai seluruh jemaat sama-sama, mari kita melakukan pertobatan secara sama-sama. Kita adalah jemaat yang sangat serius terhadap dosa percabulan. Kita adalah jemaat yang sangat serius untuk membayar pajak dengan benar. Berarti kita juga harus jemaat yang sangat serius di dalam kita giving kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang kita bilang lebih besar, lebih kecil. Enggak ada. Saya merasa dosa ketamakan, dosa keegoisan, dosa tidak bersyukur. Hari ini sudah menggerogoti dan sudah mulai masuk. Dan ada saudara-saudari kita yang sudah lemas secara rohani. Ada saudara-saudari kita yang perlu melakukan pertobatan dengan serius. Dan nanti majelis akan memberikan presentasi. Sehabis presentasi, saya ingin setiap anggota gereja kamu isi. Jangan lakukan seperti tahun sebelumnya, kamu hanya isi. Kamu lakukan karena kamu bisa tahu seberapa Tuhan bermurah hati dan seberapa Tuhan sudah baik. Dan kamu jangan pikir dengan itu supaya kamu bisa earn favor dari Tuhan. Karena ketika kamu berdosa pun, Tuhan sudah mati bagi kamu dan saya. Lakukan itu karena kamu bersyukur. Lakukan itu karena kamu tahu itu semua adalah milik Tuhan. Silakan untuk saving. Silakan untuk spending. Tapi lihat, berapa banyak kamu pakai untuk bisa giving. Mari kita doa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Engkau. Kita berdoa Tuhan supaya kiranya kami bersama-sama sebagai satu keluarga, satu jemaat. Ketika kami membuat janji iman kami, pledge kami, baik untuk kontribusi bulanan dan juga special contribution, maupun apa yang kami akan sisihkan untuk bantu orang-orang kekurangan, orang-orang yang miskin. Bantu kami Tuhan, waktu memberikan itu, kami melakukan dengan spirit of giving, karena kita tahu Engkau adalah Tuhan yang sangat giving dan sangat gracious. Bantu kami untuk mencontohi Engkau, bantu kami untuk belajar untuk bisa berkorban. Karena kami tahu Tuhan pengorbanan itu adalah contohan yang Engkau sendiri berikan kepada kami. Sertai kami untuk bertobat bersama-sama sebagai satu jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita sekarang akan melakukan komuni sama-sama. Bagi yang belum, angkat tangan jadi bisa dibagikan.
Sekarang mari kita mengambil roti bersama-sama. Pada malam waktu Yesus diserahkan, yang mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas apa yang kau sudah lakukan bagi kami semua di sini. Kami harusnya mendapat penghukuman. Kami harusnya binasa. Tapi Tuhan, Engkau memikirkan tentang kami. Engkau mengasihi kami. Dan Engkau berkorban untuk setiap kami di sini. Bantu kami pada bulan ini ketika kami belajar untuk berbuat baik. Baik terhadap Engkau maupun sesama. Bantu kami Tuhan untuk menjadi orang yang giving, yang tidak egois. Bantu kami Tuhan untuk bersyukur. Bahwa apa yang kamu lakukan sebenarnya bukan beban, tapi rasa terima kasih kami kepada Engkau. Yang Kau sudah lakukan di kayu salib bagi setiap kami di sini. Saya berdoa untuk saudara-saudari kita semua ketika kami ambil komuni ini. Dan bantu kami untuk lebih bersyukur lagi dan mengerti alasan kenapa kami berbuat baik. Bukan karena supaya kami bisa masuk ke surga. Bukan supaya kami kemudian bisa lebih diberkati. Tapi justru karena kebaikan dan kemurahan Engkau. Dan kami mensyukuri itu semuanya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.